Pada video ini, akan dijelaskan konten YouTube yang menarik, faktor apa saja yang mempengaruhi, serta bagaimana cara membuatnya. Akan ada banyak perdebatan mengenai konten YouTube, bagaimana yang dianggap menarik sehingga harus kita samakan dulu persepsinya. Sesuai dengan algoritma YouTube yang terbaru, YouTube akan merekomendasikan video yang memiliki retensi penonton yang tinggi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa konten yang menarik adalah konten yang dapat membuat orang betah menonton hingga akhir video, atau dalam bahasa algoritma, konten yang memiliki retensi penonton tinggi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat konten menjadi menarik dan menghasilkan retensi penonton yang tinggi. Faktor pertama adalah durasi video. Kita harus mampu membuat video dengan durasi yang pas sesuai dengan isi konten. Durasi yang pas juga menghindari kita membuat video yang bertele-tele, sehingga penonton tidak merasa bosan dan mau menonton video sampai selesai. Jika kita masih bingung cara menentukan durasi video yang pas, bisa menggunakan cara berikut. Buka aplikasi YouTube, lalu ketik kata kunci sesuai konten yang akan kita buat. Pada penelusuran, misal cara mengisi formulir pajak Google AdSense, maka akan muncul rekomendasi video teratas hasil penelusuran sesuai panduan dari YouTube. Video teratas ini adalah video-video yang memiliki rasio klik tayang dan retensi penonton yang tinggi. Oleh karena itu kita tinggal menirunya saja. Caranya lihat durasi 5 video teratas itu, lalu hitung rata-ratanya. Dalam contoh ini rata-ratanya adalah 10 menit, maka kita bisa membuat video tentang cara mengisi formulir pajak Google AdSense dengan durasi 10 menit. Faktor kedua adalah jenis konten. Ada 3 jenis konten yang mampu menghasilkan konten yang menarik dengan retensi penonton tinggi, yaitu konten yang bermanfaat, atau konten yang menghibur, atau gabungan dari keduanya. Bermanfaat sekaligus menghibur, tentu saja bermanfaat atau menghibur untuk target penonton masing-masing channel. Contohnya bagi sebagian orang, konten misteri dan horor itu tidak menghibur, malah membuat takut. Tapi bagi yang hobi nonton misteri dan horor, konten-konten tersebut dirasakan sangat menghibur. Setelah mengetahui konten yang menarik itu seperti apa, maka tugas kita sebagai konten kreator adalah membuat konten untuk memenuhi kriteria tersebut. Bukan membuat konten sesuai dengan keinginan kita, tetapi membuat konten sesuai keinginan penonton channel kita dengan durasi yang pas. Caranya, sebelum mulai merekam video dan suara, yang perlu dilakukan adalah menulis skrip, atau naskah konten, yaitu panduan urutan isi konten yang akan kita buat, untuk mengarahkan isi konten, sesuai tujuan utamanya, yaitu konten yang menarik. Berdasarkan bentuknya, ada 2 jenis naskah konten secara garis besar, dan naskah konten detail. Naskah konten detail cocok untuk konten tutorial, alur cerita, atau konten review, yang bertujuan agar semua pengertian jalan cerita, serta contoh-contoh tersampaikan dengan baik. Sedangkan naskah konten garis besar, cocok untuk konten selain tutorial, seperti konten vlog, mancing, gaming, atau resep masakan, tapi tidak menutup kemungkinan konten-konten ini juga menggunakan naskah konten yang detail. Berikut adalah urutan penulisan naskah konten. Yang pertama, adalah hook, atau pancingan. Untuk konten tutorial, bisa menuliskan manfaat yang akan didapatkan penonton setelah menonton keseluruhan video hingga selesai. Untuk konten resep masakan, bisa menuliskan rencana cuplikan video yang akan digunakan sebagai hook. Setelah itu, dilanjutkan dengan intro sebagai pembatas antara hook dan isi konten utama. Video intro bisa sama di seluruh video, bisa juga berbeda. Rencanakan membuat intro yang singkat namun menarik. Hindari merencanakan intro yang terlalu panjang, karena tidak ada satu orang pun yang datang ke YouTube dengan tujuan untuk menonton intro. Yang ingin mereka tonton adalah konten setelah intro. Langsung dilanjutkan dengan isi konten utama. Untuk konten tutorial, urutan naskahnya bisa dimulai dari pengertian, lalu manfaat yang didapatkan, setelah itu tips, dan langkah-langkah yang akan diajarkan kepada penonton, ditutup dengan contoh-contoh. Dan untuk metode penulisan dan tips lainnya, bisa langsung dijadikan satu dengan contoh untuk konten resep masakan. Urutan penulisan naskahnya, bisa dimulai dari pengenalan bahan masakan, dilanjutkan dengan langkah cara memasak, dan ditutup dengan hasil akhir masakan tersebut. Sebagai alternatif,
bisa juga ditutup dengan mencicipi hasil masakan tersebut. Tuliskan juga lokasi pengambilan gambar, dan alat yang diperlukan, untuk memudahkan saat pembuatan video nantinya. Setelah selesai menuliskan seluruh isi konten utama, lalu merencanakan di mana konten utama itu akan dipotong, untuk menyampaikan call to action, yaitu ajakan kepada penonton, untuk like, subscribe, dan komen, pada video kita. Usahakan cari momen setelah penyampaian isi konten yang kita anggap paling bermanfaat, atau paling menghibur untuk penonton, disitulah kita sisipkan ajakan call to action ini. Terakhir, kita rencanakan apa yang akan disampaikan saat closing video, bisa berupa kesimpulan singkat, dari seluruh isi konten, bisa juga berupa ajakan call to action kembali, bisa berupa ajakan untuk menonton video berikutnya, bisa juga hanya sekedar ucapan terima kasih kepada penonton setia kita. Closing video ini, sekaligus dimanfaatkan untuk menampilkan end screen atau layar akhir, durasinya berkisar antara 5 hingga 20 detik, sesuai dengan durasi layar akhir. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video ini, dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang bagaimana cara mengembangkan channel YouTube Anda, silakan klik terlebih dahulu tombol like, dan subscribe sebagai tanda support pada channel ini. Oke, langkah berikutnya, adalah mulai membuat video sesuai dengan naskah konten yang telah kita buat tadi. Ada 3 jenis video yang bisa kita buat. Video tanpa menampilkan wajah, video dengan menampilkan wajah, atau gabungan dari keduanya. Untuk video tanpa menampilkan wajah, metode pengambilan gambarnya bisa terpisah dengan rekaman suara. Gambar dan suara ini nanti bisa disatukan saat proses editing video. Kelebihannya adalah kita dapat leluasa membaca naskah konten, sesuai dengan intonasi yang diinginkan, namun, kekurangannya waktu yang diperlukan untuk editing video jadi lebih lama. Untuk video yang menampilkan wajah, maka, metode pengambilan gambarnya dilakukan sekaligus dengan merekam suara. Kekurangannya kita harus mengambil gambar berulang kali saat terjadi kesalahan pengucapan sesuai naskah konten, namun kelebihannya waktu yang diperlukan untuk editing video lebih cepat, karena tinggal memotong bagian-bagian yang salah pengucapan saja. Dan untuk video yang merupakan gabungan dari keduanya, bisa dibuat dengan cara pengambilan gambar yang menampilkan wajah hanya pada saat atau intro saja, selebihnya, pembuatan video dilakukan tanpa menampilkan wajah. Faktor penting yang harus diperhatikan, saat ingin membuat konten yang menarik adalah kualitas audio. Jika suara narasi kurang jelas, maka penonton berpotensi kabur dan mencari channel lain. Untuk menghasilkan audio yang berkualitas, adalah menggunakan mikrofon saat merekam narasi sesuai naskah konten, baik video yang menampilkan wajah, maupun tidak. Bagi konten kreator dengan budget terbatas, gunakan mikrofon lavalier clip-on untuk menghasilkan rekaman suara yang jernih, dengan harga terjangkau. Selain itu, suara background juga mempengaruhi betah atau tidaknya penonton melihat video kita sampai selesai. Volume suara background yang terlalu besar seperti ini membuat penonton sulit mendengarkan narasi isi konten dari kita. Usahakan kurangi volume suara background menjadi hanya 10% dari volume normalnya. Untuk membuat konten tutorial yang membutuhkan perekam layar, bisa gunakan aplikasi perekam layar dari Play Store, atau bisa juga menggunakan fitur bawaan HP Anda masing-masing, dan usahakan setiap kali mengedit video, gunakan rasio atau dengan ukuran maksimal, tujuannya agar tidak pecah ketika saat di zoom. Semoga tutorial cara membuat konten yang menarik ini bermanfaat, dan selamat mempraktikkan tips-tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda. See you next my video ya guys, and bye-bye.